Tip hemat belanja bulanan dan irit. Hai semuanya, assalamualaikum. Tip hemat belanja bulanan versi Bunda Fitri. Yang pertama, Bunda lihat dulu stok yang ada. Kemudian Bunda catat apa aja yang kurang untuk 1 bulan ke depan. Nah, dengan begitu Bunda ketika belanja bulanan tahu tujuan utamanya. Nah, setelah semuanya dicatat sesuai kebutuhan, nah lanjut go kita belanja bulanan ke supermarket. Nah, tahu nggak sih Bun, momen belanja bulanan ini yang paling ditunggu-tunggu sama anak-anak. Kenapa? Karena di belanja bulanan inilah mereka puas memilih jajanan yang mereka suka. Tapi walaupun kita kasih pilih mereka apa yang mau mereka beli, namun tetap kita kasih remnya atau koridornya. Jadi bikin catatan di rumah apa yang boleh, apa yang tidak. Jadi bukan sesuka hati untuk memilih, cuma memang di belanja bulanan ini mereka bisa belanja jajanan mereka apa yang mereka mau. Tapi dengan catatan kita kasih pemahaman ke mereka bahwa di luar sana masih banyak saudara kita yang tidak makan. Jadi kita kasih tahu mana yang sewajarnya, batasnya. Jadi mereka sudah mengerti ketika belanja bulanan tidak boleh juga boros. Nah, tip berikutnya biar belanja bulanan kita hemat, selain kita catat tadi di rumah, kemudian kita lihat stok yang ada, jangan sampai membeli hal-hal yang di luar catatan yang sudah kita catat tadi. Kemudian jangan membeli yang double, yang udah ada stok di rumah kita beli ulang. Nah, itu akan membuat kita boros. Nah, yang ketiga adalah melihat promo. Jadi ketika ada diskon, ada promo dengan kualitas yang sama, kenapa tidak? Jadi dengan begitu belanja bulanan kita juga menjadi hemat. Nah, inilah yang disuka anak-anak. Di lorong sinilah mereka memilih jajanan mereka, apa yang nampak. Pasti mereka akan bertanya, ini boleh Bunda, itu boleh Bunda, ini boleh Ayah. Pasti mereka bertanya karena memang udah diingatin dari rumah. Jadi bukan berarti kita pelit membatasi anak-anak ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi mengajari kepada mereka sedari dini untuk tidak boros, selalu hemat. Karena kalau kita perturutkan hawa nafsu kita, itu tidak akan pernah habis-habisnya. Dan kalau belanja bulanan perginya sama Pak suami. Masya Allah. Jadi kalau pergi sama Pak suami itu jadi sat-sat, karena kan catatan sudah ada. Jadi suami itu tinggal milih-milih sesuai catatan. Nah, kalau Bunda yang pergi sendiri pasti banyak pertimbangan, ada kepikiran ini. Jadi ya tip berikutnya, pergilah bersama suami. Betul nggak sih Bun? Karena kalau bunda yang pergi atau emak-emak yang pergi kadang kalap mata, ada yang seperti itu enggak? Kadang nggak ada dalam catatan ternyata terbeli ya. Namanya emak-emak ya, ada aja yang dipikirkan, ada aja yang dibeli. Nah, akhirnya selesai nih belanja bulanan, dapat 3 karung, 4 karung ya, 4 karung kantong kecil-kecil. Nggak kecil juga sih Bun, kalau udah diginiin lumayan juga. Tapi kita sudah belanja sesuai yang kita rencanakan. Memang ya, kalau kita berbelanja sesuatu itu, kalau kita sesuai kebutuhan, insya Allah itu semuanya bisa berjalan juga dengan lancar dan mulus. Tapi ketika sudah keinginan yang dikedepankan, nah alamat deh kita akan di luar rel yang akan kita belanjakan, yang tidak seharusnya yang butuh kadang kita kebeli. Jadi memang perlunya kita merencanakan dari awal, harus komitmen, harus konsisten, tidak belanja di luar yang kita rencanakan. Kecuali yang mungkin lupa, oh iya ini nggak tercatat, bolehlah seperti itu. Nah, alhamdulillah tadi habis belanja bulanan, ayahnya ngajak makan bakso. Jadi ketika udah gajian, inilah senangnya anak-anak, bisa belanja bulanan, bisa makan di luar walaupun sekali-sekali. Nah, kalau udah selesai nih anak-anak antusias mau menyusun nih belanja bulanannya. Kata mereka mau jualan juga seperti di supermarket. Insya Allah ya nak, mudah-mudahan suatu saat adik juga bisa mendirikan supermarket yang bisa menyediakan semua barang-barang. Masya Allah, amin.
Masya Allah telatannya Ade kalau udah nyusun-nyusun barang. Jadi Ade ini orangnya itu super teliti dan rinci. Jadi dia tuh menyusun barang-barang itu sesuai dengan jenisnya. Jadi yang makanan dikelompokkan dengan makanan, kemudian persabunan dikelompokkan dengan persabunan. Jadi begitulah mungkin melihat bundanya kali ya. Jadi udah ngerti aja nih dia, padahal nggak diajarin. Nah, begitulah tip dari bunda, beberapa tip biar bisa hemat belanja bulanan. Yang pertama catat dulu, kemudian lihat stok yang masih ada, kemudian kita lihat ada diskon atau promosi enggak. Terus jangan sampai kalap mata. Jadi harus belanja sesuai, harus konsisten sesuai yang apa yang direncanakan. Nah, oh iya, bunda belum menyapa nih bunda-bunda semua, apa kabar nih bunda-bunda semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dimudahkan segala rezekinya, lancar, kemudian aktivitasnya juga berjalan lancar. Oh iya, ngomong-ngomong belanja bulanan, ada kalau bunda-bunda di rumah lebih senangnya belanja bulanan satu bulan sekali, atau belanja ketika butuhnya aja. Umpamanya minyak habis langsung beli, jadi belinya satu-satu langsung beli, atau langsung beli 1 bulan. Nah, hemat yang mana? Komen ya. Karena kadang-kadang kebutuhan dan kemampuan kita itu kan berbeda-beda masing-masing ya. Jadi memang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kita masing-masing. Namun yang bunda tekankan di sini adalah bagaimana kita bisa berhemat, tidak boros. Apapun yang kita beli, apapun sesuai kebutuhan kita, tapi usahakan tidak boros dan selalu berhemat. Contohnya pakai deterjen, karena mengira deterjen masih ada stok, ya udahlah borosin aja pakai deterjennya juga masih ada stok. Nggak gitu juga. Jadi memang pakailah sewajarnya, seperlunya, sesuai betul-betul kebutuhan. Alhamdulillah, terima kasih Ade udah bantuin bunda nyusun-nyusun belanja bulanan. Nah, waktu bunda beberes sedikit nih meja dapur bunda berantakan, perlu diberesin, dikemasin biar semuanya langsung rapi. Terkadang ya, untuk memulai segala sesuatu itu memang perlu kekuatan hati, kekuatan batin, biar malasnya itu tidak berkelanjutan. Memang tadi capek, mungkin habis dari belanja, walaupun yang milih-milih itu pak suami kebanyakan, namun capek juga gitu. Sampai di rumah alhamdulillah adiknya mau bantu, jadi karena adik udah bantu ya sekarang giliran bunda untuk beberesnya. Jadi sedapat mungkin, sebisa mungkin tidak menunda-nunda pekerjaan, karena sekali sudah ditunda akan bertambah lagi tumpukan-tumpukan yang lainnya. Nah, ayo kita saling menyemangati bunda-bunda semua, biar apapun yang kita lakukan menjadi bernilai ibadah di mata Allah. Jadi yuk kita semangat, kita bersama-sama, kita ada teman, kita ada kawan seperjuangan yang sama-sama senasib seperjuangan, sesama ibu rumah tangga yang rutinitasnya begitu kompleks, hari ke hari tidak ada habis-habisnya. Nah, jangan sampai jadikan itu semua menjadi beban. Jadikanlah semua itu menjadi hal yang menjadi menyenangkan bagi kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Yuk semangat bunda-bunda semuanya yang lagi mager, semoga segera bangkit untuk bersemangat lagi. Semoga video bunda juga bisa menjadikan inspirasi atau motivasi bagi bunda-bunda semua. Jadi jangan diambil jeleknya, kurangnya, tapi ambillah yang hal positifnya atau baiknya. Kalau yang jeleknya buang aja. Nah, semoga kita sama-sama bisa memberikan yang bisa memotivasi, bisa memberikan semangat, saling mengingatkan, saling sharing. Yang terakhir, terima kasih bunda ucapkan yang masih setia dengan channel bunda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.